الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال أيضا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسروا ولم تفسدوا. رواه أحمد والحاكم. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sambil duduk bersila secara tumakninah, marilah kita pusatkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk senantiasa mengingat Allah, zikrullah, menginsafi segala salah, khilaf dan dosa, dan bersyukur atas segala karunia Allah. Salawat salam hanya bagi baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita berada di Jumat, di mana Jumat ini adalah Jumat 14 abad yang silam turunnya atau naiknya Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Peristiwa yang sama-sama kita kenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah melintasi batas planet, menembus angkasa dan sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, batas dari segala batas sesuatu. Kemudian beliau langsung naik ke Al-Mustawa, namanya tempat Allah Jalla wa'ala bersemayam. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Menurut pakar tafsir, mufassir terkenal Syekh Jalaluddin As-Suyuti, untuk memahami sebuah surah secara utuh maka surah tersebut diawali oleh surah sebelumnya. Kalau kita buka Al-Quran, surah Al-Isra itu terdapat pada surah yang ke-17.
Surah sebelumnya berarti surah ke-16. Surah ke-16 itu adalah surah Nahlah, surat tentang lebah. Surat ke-17 tentang perjalanan malam. Surat ke-18 tentang gua, kahfi. Nanti kita buka Al-Quran, kita lihat. Jadi untuk memahami kemahabesaran Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah mengantarnya lebih dahulu dengan surat An-Nahlah, surat tentang lebah. Kita tahu lebah itu adalah hewan yang tidak makan kecuali yang baik-baik, tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Makannya adalah putik sari-sari bunga yang segar, yang bersih, dan menghasilkan madu yang bersih dan menyehatkan. Dan kemudian lebah ini hidupnya berkoloni. Ketika bertemu tidak pernah saling berkonflik, selalu bertegur sapa. Dan kalau diganggu oleh siapapun maka akan diserang secara beramai-ramai. Inilah lebah yang tidak pernah mengganggu tapi memberi manfaat. Ini adalah kebesaran ciptaan Allah. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti lebah. Seharusnya orang mukmin itu seperti lebah, makan dari makanan-makanan yang baik, yang halal, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau dia mendiami suatu tempat, tidak merusak dan tidak membuat konflik, keonaran. Inna masalal mu'mini lakamasalin nahlati akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid. Jadi ini pelajaran terbaik tentang keajaiban ciptaan Allah. Kemudian kita masuk kepada keajaiban perbuatan Allah, yaitu Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya itu 1.500 km. Berbulan-bulan pada saat itu perjalanan antara Mekah ke Palestina, tapi hanya ditempuh dalam sebagian malam. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ada tempatnya, ada batu As-Sakhra namanya. Dari batu itu masih peninggalannya saat ini di Masjidil Aqsa. Nah, dari sana kemudian Rasulullah Sayyidina Muhammad dimi'rajkan, yaitu diangkat, dinaikkan ke batas akhir dari segala batas ciptaan, yaitu namanya Sidratul Muntaha. Dan di sanalah Rasulullah melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah berupa surga, neraka, dan langsung melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan malaikat Jibril tidak mampu sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah bukti bahwa manusia itu adalah yang termulia di antara ciptaan Allah. Oleh karenanya, karena kita mulia, marilah kita menjaga kemuliaan ini dengan menjadi hamba Allah, Abdullah. Makanya disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabihi atau birasulihi atau bihabibihi, bi'abdun. Namanya hamba itu sifatnya tunduk, patuh, taat kepada Allah penciptanya. Dan hamba itu juga bermakna ruh dan jasad. Jadi Isra Mi'raj ini bukan sekedar perjalanan ruhani, tapi perjalanan jasadi dan ruhani. Kalau perjalanan ruh ada itu mimpi, tapi ini adalah nyata.
Logika manusia tidak dapat menerimanya pada batas-batas tertentu, tapi inspirasinya saat ini banyak pesawat yang kecepatannya cepat sekali. Pesawat Apollo, pesawat antariksa itu adalah inspirasi dari ayat Isra Mi'raj ini. Ada kereta yang sangat cepat, Wus, itu kecepatannya 350 km per jam. Belum yang lain. Ini adalah sekali lagi inspirasi Al-Quran, ajaran Islam kepada peradaban dunia. Dan yang mengambil manfaat itu adalah kebanyakan orang-orang di luar mukmin, karena mereka berusaha mencari tahu, dan asbab itu banyak orang-orang non muslim itu menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, ini adalah inspirasi Al-Quran. Yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimakumullah, surat ke-18. Surat ke-18 itu adalah Al-Kahfi, artinya gua. Ada 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun tambah 9 tahun. Ini ada yang bertanya dulu, dalam riwayat orang-orang Quraisy itu kan ahli bahasa Arab juga. Kok bahasa Al-Quran ini katanya rumit. Kalau mau menyebut 309 tahun langsung saja, kenapa ditambah wazdadu tis'a? Inilah hikmahnya. Dalam kalender kita mengenal 2 kalender. Kalender Masehi, mulai Januari, Februari sampai Desember itu namanya kalender dengan sistem solar, yaitu sistem matahari. Dan ada kalender Komariah dengan penanggalan bulan. Kalau sistem matahari Masehi itu 300 tahun tidurnya Ashabul Kahfi dan Rokim, nama anjingnya itu yang menjaga. Kemudian kalau 300 tahun tambah 9 tahun itu menurut perhitungan kalender Komariah Hijriah bulan. Dan itu ternyata sekarang tepat itu hitungan. Walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Subhanallah, ini adalah bukti lagi betapa rahasia-rahasia Allah itu terkuat dalam 3 rangkaian surat ini. Dan yang sangat fenomenal dalam surat Al-Kahfi itu ada dialog yang sangat interaktif antara dialog seseorang yang menggunakan rasio murni dengan orang yang menggunakan intuisi spiritual. Dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini sekali lagi pelajaran terbaik di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini, yaitu surat An-Nahlah, surat An-Nahl namanya, surat tentang lebah, surat tentang perjalanan malam Isra, dan surat tentang gua. Tidak mungkin orang ditidurkan sampai 300 tahun, tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau Allah berkehendak, ini ibaratnya seperti saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia di alam barzah, mereka dibangkitkan kembali lagi nanti kalau hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala memberi kita rahmat, hidayah, maunah untuk terus mentadaburi ayat-ayatnya, merenungi kekuasaan ciptaannya, dan mengambil pelajaran dari setiap momentum kehidupan ini, sehingga kita menjadi abdullah, hamba Allah yang abdan syakura, yang bersyukur, dan abdan muttaqin, seorang hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina al-Mustafa wa maulana Muhammad.
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحصل مقاصدنا في الدين والدنيا الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.